Apakah saya masih bergumul dalam mempercayai Tuhan kita? Semoga hari Anda diberkati, saudara-saudaraku yang terkasih. Ini adalah pertanyaan refleksi kita hari ini. My heart open to the word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Sejarah Gereja Katolik, banyak kisah pertobatan yang bisa ditemukan. Dari orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya pada Kristus. Di antara kisah ini, kisah favorit saya adalah kisah Santo Agustinus. Terlahir di Afrika Utara, dari seorang ibu penganut Kristen yang taat dan ayah yang kafir. Awalnya, dia menerima hidup, dilatar belakangi oleh kesenangan duniawi dan pencarian intelektual. Namun, dia kemudian mengalami pertobatan yang dahsyat. Hal itu mendorongnya untuk mengabdikan hidupnya bagi Kristus. Akhirnya, ia menjadi teolog dan uskup yang terkenal. Cerita Santo Agustinus sangat menginspirasi dalam iman kita. Tapi tidak ada yang lebih menarik daripada kisah Santo Paulus. Dalam bacaan pertama hari ini, pertobatan Paulus terjadi sekitar tahun 35 meter di jalan menuju Damaskus. Dikenal sebagai Saul, dia adalah seorang Farisi yang dengan bersemangat menganiaya orang Kristen di masa awal. Hidupnya berubah drastis ketika saat dalam perjalanan ke Damaskus, sinar terang dari surga menumbangkannya ke tanah. Dan dia mendengar suara Yesus bertanya, dan saya kutip, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saat tiba di Damaskus, ia menjadi buta dan gemetar. Saul dibawa ke seorang murid bernama Ananias yang menyembuhkannya. Pertemuan ini, atau momen Damaskusnya Paulus, mengubah Saulus menjadi Paulus, yang menjadi salah satu misionaris terbesar dan penulis Perjanjian Baru. Dia melakukan banyak perjalanan misi, mendirikan komunitas Kristen di seluruh Kekaisaran Romawi, dan menulis surat yang masih membentuk teologi Kristen saat ini. Pertobatan radikal Santo Agustinus menunjukkan bagaimana kasih karunia Tuhan dapat mengubah hidup, meskipun hidup yang paling salah arah, menuju kebenaran dan tujuan. Ironisnya, bacaan Injil hari ini dari Yohanes bab 6 ayat 52-59, membahas keras kepala dan ketidakpercayaan orang-orang Yahudi. Mereka kesulitan memahami ajaran Yesus mengenai memakan daging dan minum darahnya. Mereka mengartikannya secara harfiah sebagai kanibalisme, dan kehilangan makna spiritual iman kepada Yesus untuk hidup kekal. Orang-orang Yahudi sulit memahami bahwa realitas fakta fisik mereka tidak sesuai dengan kebenaran rohani yang disampaikan Yesus. Bagian ini menunjukkan penentangan mereka untuk melihat Yesus sebagai Mesias rohani. Mereka memiliki praduga tentang Mesias sebagai raja atau penyelamat politik. Mereka belum siap menerima Yesus sebagai figur spiritual yang memberi mereka kehidupan melalui pengorbanannya dan iman. Seperti orang-orang Yahudi pada zaman Yesus, demikian juga Santo Paulus dan Agustinus. Kita terus mengalami momen ketidakpercayaan, meskipun telah dibaptis dalam iman Katolik kita. Penyebab ketidakpercayaan ini bisa bermacam-macam, termasuk rasa takut, keraguan, atau kurangnya kepercayaan pada Tuhan ketika menghadapi kesulitan keuangan, krisis keuangan, penyakit anggota keluarga, atau peristiwa hidup penting lainnya. Kita seringkali berjuang dengan kaki kita sendiri dan condong ke arah ketidakpercayaan dalam kesetiaan dan janji Tuhan. Saudara-saudara, apa yang menyebabkan ketidakpercayaan kita hingga hari ini? Apa yang menghalangi kita dari sepenuhnya percaya pada Tuhan yang Esa? Mengatasi ketidakpercayaan, meski hanya sesaat, proses ini memerlukan waktu dan usaha. Kita harus mulai dengan terlebih dahulu mengakui bahwa kita dalam kondisi rohani seperti itu. Mari kita berdoa minta bantuan Tuhan supaya Dia membimbing kita ke momen Damaskus kita. Tidak perlu sedramatis Santo Paulus. Marilah kita banyak membaca dan merenungkan firman-Nya, membiarkannya mengungkapkan diri kepada kita. Saat kita melewati jalan-jalan kehidupan,
Semoga kata-kata Tuhan kepada kita tidak sekasar, "Mengapa kamu menganiaya aku?" tapi sebaliknya, semoga menjadi penghiburan seperti itu. Datanglah, teruslah tinggal di rumah Tuhanmu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami berterima kasih atas anugerah iman kami dan untuk makanan yang Engkau berikan kepada kami supaya kami teguh dalam iman kami. Kami mohon, dalam saat-saat lemah kami, Engkau menyembuhkan kami dari ketidakpercayaan kami, dan semoga Engkau selalu menyelamatkan kami dari segala hal yang menyebabkan kami meragukan rahmat penyelamatanmu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda, saudara dan saudari. Semoga Tuhan memberkati Gereja Katolik DA. Couples for Christ.